Bab 32-35. Air mata seorang istri. Mila dan Kenzo mengikuti Raffin di belakangnya. Raffin duduk di kursi kemudi sedangkan Mila dan Kenzo duduk di kursi belakang. "Apa kau pikir aku sopirmu?" sindir Raffin dengan nada dinginnya. Melihat wajah Mila yang berada di kursi belakang melalui kaca spion, Mila yang merasa tersindir pun langsung bergegas turun dari mobil itu dan mengetuk pintu mobil Raffin. "Ada apa?" tanya Raffin yang sedikit menurunkan kaca mobilnya. "Tuan turunlah, biarkan saya yang menyetir." Mendengar ucapan Mila membuat Raffin tersenyum mengejek. "Apa kau pikir aku ini bukan pria sejati yang duduk di belakang sedangkan seorang wanita yang menyetir? Aku tidak mau." "Baiklah kalau begitu biar saya naik taksi saja," ucap Mila yang langsung pergi dari hadapan Raffin. "Momi aku ikut," ucap Kenzo yang membuka pintu mobilnya dan berlari menghampiri Mila. Sedangkan Raffin merasa sangat kesal dengan tingkah kedua manusia yang berada di hadapannya itu. "Tunggu, baiklah kau yang menyetir," Raffin mengalah sedikit menurunkan egonya, agar ia bisa berbicara dan bertanya apa yang terjadi malam tadi. Karena ia tidak bisa bertanya kepada siapapun lagi selain pada Mila saja, karena di ruang kerjanya tak ada kamera CCTV jadi ia tidak bisa melacaknya sendirian. Mila masuk dan duduk di bangku kemudinya dengan Kenzo yang tak pernah jauh darinya, sedangkan Raffin duduk di belakang dengan wajah datarnya. Mila menatap wajah dingin tanpa ekspresi Raffin sekilas melalui kaca spion. Apakah pria itu tidak bisa tersenyum walau sedikit saja? Kenapa wajahnya selalu datar dan kaku tanpa ekspresi seperti itu? "Apa kau mengatakan sesuatu?" ucap Raffin dengan nada dinginnya. Apa dia ini cenayang yang bisa mendengarkan suara hati seseorang? "Tidak ada tuan." Mila pun langsung mengemudikan mobil itu membelah jalanan yang sedikit padat. Mila sangat fokus melihat ke arah jalanan, sedangkan Kenzo fokus menatap wajah Mila dengan tatapan kagumnya, yang sedang fokus menyetir mobil. "Anak tampan, jangan menatapku seperti itu, kau membuatku malu saja," ucap Mila tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. "Momi, terima kasih sudah mengantarkanku ke sekolah." "Sama-sama sayang. Mom, ceritakan sesuatu padaku." "Kau ingin mendengar cerita apa sayang?" "Kancil dan buaya." "Baiklah, dengarkan baik-baik ya." Pada suatu hari, akhirnya kedua orang yang berada di jok depan pun saling bercakap-cakap dengan diiringi canda tawa bahagia, tanpa menghiraukan Raffin yang berada di sana. Mereka seakan lupa bahwa selain mereka ada Raffin juga di sana, sedangkan yang merasa diabaikan hanya diam dan mendengarkan tawa bahagia putranya. "Aku tak menyangka bahwa putraku akan sedekat itu saat bersama dengan wanita asing. Bahkan ini adalah pertama kalinya aku melihat putraku tersenyum dan tertawa seperti ini." "Lalu apa selanjutnya Momi?" Kenzo merasa penasaran dengan kisah kancil dan buaya yang Mila cerita padanya. "Sekarang kita sudah sampai di sekolah jadi kita lanjutkan ceritanya di rumah nanti." "Oke." Mila mencolek hidung mungil Kenzo sambil membuka seatbeltnya. Kenzo hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dengan senyuman mengembang menghiasi wajahnya. Sedangkan Mila langsung bergegas turun dari mobil untuk mengantarkan Kenzo ke dalam kelasnya, dan meninggalkan Raffin begitu saja. "Apa mereka menganggapku sebagai patung di sini?" kesal Raffin yang sedikit melonggarkan dasinya. Setelah beberapa saat kemudian Mila pun keluar dari sekolahan Kenzo menuju tempat parkir. Mila mulai kembali ke dalam mobil di mana masih ada Big Boss-nya di sana. "Aku ingin bicara sesuatu denganmu." Raffin langsung berbicara dengan Mila dengan nada dinginnya. "Dia ingin bicara apa? Kenapa dia seperti meminta izin terlebih dulu untuk berbicara padaku? Ini sungguh aneh." "Silakan saja tuan." "Apa yang terjadi?" Sebelum Raffin menyelesaikan ucapannya ponselnya berdering sangat nyaring. Dengan santai ia mengangkat panggilan tersebut. "Ada apa?" "Baiklah, aku akan ke sana sekarang juga."
Cepat putar arah, aku harus datang ke kantor sekarang juga. Baik Tuan, ucap Mila yang langsung melajukan mobilnya membelah jalanan yang sangat ramai. Aku belum selesai bicara denganmu, ucap Ravin masih dengan nada ketusnya. Ya ampun, sebenarnya apa yang ingin pria ini katakan? Dia selalu menjeda dan membuatku takut saja. Apa kau mendengarkanku? Tuan, saya mendengarkan Anda sedari tadi, jadi bicaralah apa yang ingin Anda tanyakan pada saya. Mila sedikit menekan kata-katanya karena ia masih merasa sangat kesal pada pria yang berada di belakangnya kini. Apa yang terjadi semalam? Dek, tidak ada Tuan, jawab Mila singkat. Katakan saja berapa uang yang kau butuhkan, aku akan memberikannya padamu. Tapi lupakan apa yang pernah aku lakukan padamu. Dan jika kau sampai mengandung nanti hilangkan saja anak itu karena cintaku hanya satu, yaitu istriku dan putraku, hanya Kenzo, ucap Ravin sarkas. Mila langsung mengerem mendadak membuat Ravin terhuyung ke depan. Hei, apa kau sudah tidak waras? Bentak Ravin dengan penuh kekesalan. Mila tersenyum sinis mendengar kata-kata Ravin. Dengar Tuan, uang bukan segalanya, walaupun kau kaya harta, ternyata kau miskin akhlak, ingat uangmu tidak bisa membeli segalanya termasuk aku. Dan apa tadi jika aku mengandung, hilangkan saja cek. Cek apa itu namanya pria sejati. Lalu apa yang akan istrimu pikiran di alam sana jika suaminya adalah seorang pria yang tak bermoral? Ravin mengepalkan tangannya. Ia merasa sangat terhina dengan kata-kata pedas yang dilontarkan Mila padanya. Jangan melampaui batasanmu sebagai pengasuh anakmu, sahut Mila memotong perkataan Ravin padanya. Ada rasa sesak di hatinya dengan apa yang dikatakan Ravin padanya. Kini Mila merasa harga dirinya sebagai seorang wanita seakan diinjak-injak begitu saja oleh pria seperti Ravindra Adiaksa. Untung saja malam tadi tidak terjadi apapun, jika tidak entah apalah yang akan terjadi padaku. Walaupun aku tak bisa mengandung, tetap saja aku tak ingin harga diriku sebagai perempuan merasa terhina seperti ini. Karena merasa sangat kesal, Mila pun turun dari mobil itu. Bahkan ia membuat kemacetan panjang karena sudah berhenti di tengah-tengah jalanan yang sedang padat. Suara klakson mobil saling bersahutan menyadarkan Ravin dari kekesalannya. Ia melihat ke arah belakang, tampak banyak pengendara mobil dan motor yang memakinya. Dasar perempuan itu, Ravin langsung pindah posisinya dan menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Mila berjalan tak tentu arah, ia merasa dirinya sangat kacau saat ini. Ingatannya kembali di masa-masa awal ia jatuh cinta pada seorang pria yang tak lain adalah suaminya. Kemudian pengkhianatan sang suami yang membawanya sampai ke titik ini. Pahit manisnya kehidupan ini sudah banyak kulalui. Masa lalu yang akan menjadi kenangan, masa sekarang yang kujalani dan masa depan yang menjadi pertanyaan. Aku tidak berharap banyak, hanya saja, ya Allah tolong kuatkan hati hamba-Mu ini untuk melewati segala cobaan dan ujian hidup yang Kau berikan. Mila terus berjalan sambil melamun memikirkan segala sesuatu yang menjadi konflik dalam hidupnya, membuat ia tak sengaja menabrak seseorang yang berada di hadapannya. Bab 33. Maaf saya tidak melihat tadi, ucap Mila yang langsung berjongkok mengambilkan barang-barang yang berjatuhan karena ulahnya. Jangan sentuh, teriak seorang yang Mila sangat kenal dan hafal siapa pemilik suara tersebut. Mila pun mengurungkan niatnya. Ibu, ucap Mila lirih. Dan melihat ke arah wanita parubaya yang menatapnya dengan tatapan tidak suka. Kau adalah wanita pembawa nasib buruk, karena kau putra kesayangannya ku, masuk penjara dan istrinya entah hilang kemana dengan membawa calon cucuku, ucap Bu Isna. Mantan ibu mertuanya. Di penjara? Apa maksud ibu? Tanya Mila dengan raut wajah bingungnya. Mila sungguh tak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh mantan ibu mertuanya itu. Jangan pura-pura bodoh, Mila. Hendra dipecat dan dipenjara itu semua karena ulahmu, tunjuk Bu Isna.
Ia terus menyalahkan dan memojokkan Mila yang tak tahu menahu tentang apa yang sedang dibicarakan oleh mantan ibu mertuanya itu. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh ibu? Mas Hendra di penjara tapi kenapa aku tak tahu soal ini, Bu? Jangan dekat-dekat, nanti nasib burukmu akan menular padaku, ucap Bu Isna sarkas, membuat Mila pun langsung memundurkan langkahnya kembali. Sedangkan Bu Isna langsung pergi begitu saja meninggalkan Mila yang kini berdiri mematung di tempatnya. Kenapa ibu selalu menyalahkan aku, ucap Mila dengan wajah sendunya. Penjara? Aku harus menemui Mas Hendra tapi tidak boleh. Ucap Mia melarang kakaknya untuk menemui mantan suaminya yang kini tengah mendekam di penjara. Ya, Mila datang ke rumah adiknya untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan dengan lugas Mia menceritakan semuanya yang terjadi tanpa ada yang ditutupi. Membuat Mila merasa sangat bersalah dalam hal itu, karena benar yang dikatakan mantan ibu mertuanya bahwa semua ini adalah kesalahannya. Tapi dek kakak hanya ingin melihatnya saja, ucap Mila memaksa adiknya untuk mengatakan di mana Hendra saat ini. Tidak ada tapi-tapian kak. Hubungan kita dengan keluarga itu sudah selesai dan aku tidak mau kita berurusan kembali dengan keluarga itu nggak pakai koma, keputusan Mia sudah bulat. Mila pun tak bisa berbuat apapun lagi karena ia tak tahu di mana Hendra di penjara saat ini. Itu adalah karma untuk suami zolim pada istrinya kak. Kau jangan merasa bersalah karena kau memang tidak salah. Tapi merekalah yang salah sudah berbuat kejam padamu, ucap Mia sambil memeluk tubuh kakaknya. Baiklah kalau begitu kakak harus pergi sekarang, kakak harus menjemput Kenzo di sekolah kamu baik-baik di rumah ya dek. Jika ada apa-apa tolong kabari kakak. Iya kak, kakak juga baik-baik di sana. Jangan pernah mengingat atau berurusan lagi dengan keluarga itu. Mohon Mia pada sang kakak. Iya dek, hati-hati kak. Mila tersenyum pada adiknya, dan pergi meninggalkan rumah tersebut menuju kembali ke sekolah di mana Kenzo belajar. Setelah Mila sampai di sekolahnya Kenzo, ia melihat bocah itu sedang duduk menunggunya dengan wajah cemberut. Anak tampan kamu sudah pulang ya? Maaf aku terlambat menjemputmu, ucap Mila dengan perasaan bersalahnya. Jangan sedih aku baik-baik saja. Tidak masalah jika kau terlambat aku akan tetap menunggumu di sini mom, ucap Kenzo sambil membelai wajah Mila. Terima kasih sayang, Mila pun mulai memeluk Kenzo. Walau hanya sebatas bekerja namun Mila begitu sangat menyayangi Kenzo, ia sangat merasa bersalah jika sudah membuat Kenzo bersedih. Tanpa mereka sadari seseorang sedang mengintai mereka berdua dan memfotonya lalu mengirimkannya pada seseorang, dan detik berikutnya ponselnya bergetar menandakan panggilan masuk. Tenang saja bos, semuanya pasti beres. Sedangkan Mila yang merasa dirinya diawasi, ia langsung memindai seluruh tempat itu dan tak menemukan siapapun yang berada di sana. Hanya ada beberapa orang tua murid saja yang datang silih berganti menjemput anak-anak mereka. Ada apa mom? Tanya Kenzo saat melihat raut wajah aneh Mila. Tidak ada apa-apa ayo kita pulang sekarang, Mila berdiri dan menuntun Kenzo keluar dari halaman sekolah, dan menghampiri mobil yang dikirimkan Nyonya Renata untuk menjemput cucu kesayangannya. Di dalam mobil Mila duduk melamun dengan Kenzo yang tidur di pangkuannya, dengan tangan Mila mengelus rambut Kenzo dengan penuh kasih sayang. Namun Mila masih memikirkan perkataan mantan ibu mertuanya yang tidak pernah berubah, selalu ketus dan menyalahkannya dalam segala hal. Tak hanya itu Mila pun masih tidak menyangka bahwa saat ini Hendra dipenjara karenanya. Ini sungguh sangat rumit untukku. Bukan aku peduli padanya, tapi aku hanya ingin tahu keadaannya saja walau bagaimanapun dia pernah menjadi orang yang baik dalam hidupku, yang pernah membantu keluargaku di saat kami susah dulu. Setelah beberapa menit kemudian kini mobil yang tumpangi Mila pun sudah sampai di halaman mansion. Nona kita sudah sampai, suara sang sopir menyadarkan Mila dari lamunannya. Iya pak.
Terima kasih. Mila melihat Kenzo yang tertidur pulas di pangkuannya pun tak tega untuk membangunkannya. Mila pun mengangkat tubuh Kenzo dan menggendongnya keluar dari mobil. "Nona, biar saya bantu," ucap sang sopir menawarkan bantuan. "Terima kasih Pak, biar saya sendiri saja," tolak Mila secara halus. Nona Mila sangat baik dan lembut sama seperti mendiang Nona Anggun. Sang sopir pun memperhatikan Mila yang menggendong Kenzo masuk ke dalam mansion. "Mila, kau sudah datang," sapa Nyonya Renata saat melihat Mila yang baru kembali dan menggendong cucunya. "Iya Nyonya. Apa dia tertidur?" tunjuknya pada sang cucu. "Mungkin dia kelelahan Nyonya. Permisi, saya akan menidurkan tuan kecil di kamarnya." Nyonya Renata hanya mengangguk mengiyakan. Ravindra yang berada di kantor dengan mood yang buruk membuat Juna dan para staf lainnya harus menerima kemarahan yang tidak jelas dari atasannya. "Tuan muda, ini berkas yang kau minta," ucap Juna menyodorkan sebuah maps biru ke hadapan bosnya. Semoga saja dia tidak mengamuk lagi seperti tadi. Ini adalah yang keempat kalinya ia meminta laporan yang sama dan hasil yang tetap sama walaupun dicek berulang kali. "Juna, apa ada meeting lagi hari ini?" tanya Ravin dengan raut wajah datarnya. "Semuanya sudah selesai Tuan, dan sudah tak ada meeting lagi untuk hari ini." "Baiklah, aku akan pulang sekarang." Juna terkejut dengan ucapan Ravin yang tidak seperti biasanya. Ini adalah pertama kalinya ia akan pulang awal waktu. "Tuan, apa kau sedang tidak sehat?" tanya Juna dengan ragu-ragu. "Aku baik-baik saja," ucap Ravin yang langsung pergi meninggalkan Juna yang masih berdiri di tempatnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang tidak ku ketahui? Bab 34. Ravindra pulang ke mansion utama untuk mencari keberadaan putranya. Hatinya merasa sangat gelisah dan tidak nyaman setelah ia berbicara dengan Mila di mobil pagi tadi. "Kenzo, di mana kau?" Ravin langsung berteriak memanggil putranya. Ia merasa sangat cemas saat tak mendengar sahutan dari putra semata wayangnya. Dengan langkah cepat Ravin pun melangkahkan kakinya memasuki kamar Kenzo. Ia merasa sangat lega saat melihat putranya sedang tertidur pulas. La menatap lekat tubuh mungil putranya, dan pandangannya pun kini tertuju pada tangan putranya yang menggenggam erat tangan wanita yang tertidur di sampingnya. "Sebesar itukah kau menyayangi wanita asing itu, Kens?" tanya Ravin lirih, dengan tatapan matanya tak lepas dari tangan putranya yang menggenggam erat tangan Mila seakan ia sangat takut jika Mila pergi jauh darinya. Mila meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa sangat kaku, dan perlahan ia mulai membuka matanya dan melihat Kenzo yang tertidur pulas di sampingnya. Ia tersenyum mengelus rambut Kenzo. Ia pun mulai membuka genggaman tangan Kenzo padanya secara perlahan dan menyelimuti seluruh tubuh Kenzo agar merasa hangat. Mila belum menyadari bahwa selain mereka berdua masih ada orang lain yang berada di sana, dan apapun yang dilakukan oleh Mila tak luput dari pandangan mata Ravin. Ravin melihat begitu tulusnya Mila untuk mengasuh dan menjaga putranya, kemudian bayangan demi bayangan pun mulai bermunculan di dalam benaknya. Bagaimana terlukanya Mila saat suaminya tiba-tiba datang, dan adiknya memberitahu kebenaran pada semua orang bahwa Mila bisa hamil. Namun sayangnya bayi itu telah lenyap begitu saja sebelum sang ibu mengetahui keberadaannya. Kini Ravin pun mulai merasa sangat bersalah telah mengatakan hal yang begitu menyakitkan bagi seorang wanita. Bahkan ia dengan teganya memerintahkan Mila untuk menghilangkan bayinya, jika suatu hari nanti ia hamil karena perbuatannya. Di saat-saat Mila menikmati momennya bersama dengan Kenzo, ia pun dikejutkan oleh seseorang yang berada di hadapannya sedang berdiri dan melamun memikirkan sesuatu. "Sejak kapan Tuan Ravin berada di sini? Sebaiknya aku harus segera keluar dari ruangan ini secepatnya." "Tuan, sejak kapan Anda di sini?" tanya Mila menyadarkan Ravin dari lamunan panjangnya. Ravin hanya menjawab pertanyaan Mila hanya dengan deheman saja. "Aku rasa dia adalah satu-satunya orang paling aneh di dunia ini," gumam Mila lirih.
Saya permisi. Mila langsung berjalan menuju keluar dari kamar Kenzo dengan cepat. Tunggu, soal pagi tadi, Rafin merasa sangat bingung harus memulainya dari mana. Kau tenang saja Tuan, saya tidak akan menuntut apapun dari Anda, dan satu lagi saya tidak akan hamil karena. Tidak perlu diteruskan, itu pasti akan menyakitimu, tapi Tuan. Pergilah. Usir Rafin pada Mila yang masalah berdiri tak jauh darinya. Tapi Tuan, ada satu hal yang saya ingin katakan pada Anda Tuan. Mila berusaha untuk memberitahu bahwa tidak terjadi apapun di antara mereka malam itu. Tapi Rafin selalu memotongnya dan tak ingin mendengarkan apa yang ingin Mila sampaikan padanya. Karena sedikit merasa kesal kini Mila pun lebih baik meninggalkan Rafin di kamar Kenzo tanpa memberitahu hal yang sebenarnya terjadi. Aku tahu kau pasti akan mengatakan bahwa kau tidak bisa hamil. Tapi kau salah Mila, kau bisa hamil ke wanita yang sangat normal. Tapi jika suatu hari nanti terjadi sesuatu padamu maka aku akan siap untuk membantumu, gumam Rafin lirih menatap punggung Mila yang menghilang di balik pintu. Akhir pekan adalah waktunya untuk bersantai mengistirahatkan tubuh dari lelahnya pekerjaan. Begitu juga dengan aktivitas yang sedang dilakukan Mila saat ini. Ia memakai pakaian olahraganya dan berlari-lari kecil mengelilingi lapangan di belakang mansion utama diikuti Kenzo di belakangnya, di mana Mila berada disitulah Kenzo ada. Momi, aku lelah, ucap Kenzo. Ia sudah menyerah karena sangat kelelahan. Baiklah, sekarang minum dulu lalu duduk di sana, tunggu aku sebentar lagi, oke? Oke Mom, jawab Kenzo sambil mengacungkan jempolnya. Anak pintar, puji Mila sambil mengacak-acak rambut milik Kenzo. Kemudian Mila mulai kembali berlari mengelilingi lapangan itu. Ia berusaha untuk menjaga bentuk tubuhnya dan tak hanya itu Mila juga berusaha untuk menenangkan hati dan pikirannya. Mila berusaha keras untuk melupakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Kini ia berusaha untuk membuka lembaran baru dan status barunya sebagai janda, karena masa idahnya sudah berlalu. Tak hanya itu Mila pun sedikit merubah kepribadiannya menjadi sedikit pendiam. Dia hanya akan banyak bicara jika saat bersama dengan Kenzo dan Mia saja. Momi, teriak Kenzo histeris, berlari menghampiri Mila dengan wajah ketakutannya. Ada apa sayang? Tanya Mila dengan raut wajah bingungnya. Kenzo tak menjawab pertanyaan Milu, ia hanya memeluk erat tubuh Mila dan menyembunyikan wajahnya di sana. Ada apa dengan dia? Gumam Mila lirih, lalu ia pun melihat ke arah wanita cantik nan seksi yang sedang berjalan dengan anggun menghampirinya. Halo keponakanku tersayang, kenapa kau bersembunyi di balik wanita asing itu? Kemarilah dan peluk aku. Ucap Karina yang berusaha melepaskan pelukan Kenzo dari tubuh Mila. Hentikan Nona, sebaiknya kau pergilah, tuan kecil tidak ingin bertemu denganmu. Apa? Kau berani sekali kau mengusirku? Kesal Karina menatap Mila dengan tatapan sinisnya. Nona, aku tidak mengusirmu, tapi bagaimana jika aku adukan kau pada tuan muda karena kau sudah menakuti tuan kecil? Kau berani mengancamku? Pergi atau aku adukan sekarang juga pada tuan muda. Mila sedikit menaikkan intonasi suaranya dan menatap Karina dengan tatapan membunuh. Membuat Karina sedikit ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu dengan wajah kesalnya. Jiwa seorang ibunya seakan bangkit saat melihat Kenzo begitu sangat ketakutan saat melihat Karina datang. Kenzo, tatap mataku, jangan takut, aku ada di sini. Jangan takut sayang, dia sudah pergi. Jangan takut, Mila merasa sangat khawatir melihat wajah pucat Kenzo. Ia pun segera menggendong Kenzo dan membawanya ke kamar dan Mila pun menidurkan Kenzo di atas ranjangnya dengan perlahan. Momi, Kenzo menarik tangan Mila, ia sangat ketakutan jika Mila akan pergi meninggalkannya. Aku tidak akan kemana-mana, tunggu sebentar aku ambilkan minum untukmu ya. Mila tersenyum membelai rambut Kenzo dan Kenzo pun mengangguk setuju. Sebenarnya ada apa dengan anak ini? Mengapa dia sangat ketakutan saat melihat Karina? Bukankah Karina adalah adik kandung mendiang Momi Kenzo?
Tapi mengapa Kenzo seperti memiliki trauma yang cukup dalam? Apa yang sebenarnya yang sudah Karina perbuat pada Kenzo? Minum dulu nak, Mila menyodorkan segelas air putih untuk Kenzo. Dengan cepat ia pun langsung menerimanya dan meminumnya hingga tandas. Pelan-pelan saja. Ini bukan yang pertama kalinya aku melihat Kenzo seperti ini. Aku harus bertanya pada Kenzo mengapa dia sangat ketakutan saat melihat Karina. Tapi mungkinkah harus sekarang aku bertanya pada bocah kecil ini? Bab 35. Mila menunggu sampai Kenzo tenang barulah ia mulai akan bertanya. Apa yang sebetulnya sudah terjadi dan apa yang sudah Karina lakukan, hingga membuatnya sangat ketakutan seperti itu. Anak tampan, apa kau sudah lebih baik sekarang? Tanya Mila dengan nada selembut mungkin agar Kenzo merasa nyaman dan tidak ketakutan. Kenzo hanya mengangguk sebagai jawaban. Kenzo pun menatap wajah Mila dengan tatapan sendunya. Apa kau mau bercerita denganku? Tolong ceritakan kenapa kau sangat takut pada Karina. Tanya Mila dengan sangat hati-hati. Mommy, ucap Kenzo lirih. Katakan apa yang ingin kau sampaikan padaku, tapi jangan dipaksakan kalau kau tidak ingin bercerita sekarang. Oke, Mila mengusap rambut keriting milik Kenzo dengan penuh kasih sayang. Mommy dia. Kenzo menggenggam erat tangan Mila. Begitu juga Mila yang membalas genggaman tangan Kenzo. Memberikan kekuatan padanya agar tetap baik-baik saja. Ceritakan pelan-pelan saja. Kenzo menatap lekat wajah cantik Mila. Kini ia pun mulai membuka mulutnya dan mulai menceritakan awal mula Kenzo sangat ketakutan pada wanita itu. Flashback on. Semua berawal dari 1 tahun yang lalu saat Karina datang menemui Kenzo. Kenzo sayang Aunty datang membawakan sesuatu untukmu. Teriak wanita yang memakai gaun seksi itu. Kini berjalan menghampiri Kenzo yang sedang duduk sendirian di taman belakang mansion utama. Namun Kenzo yang melihat wanita itu hanya diam dengan tatapan cueknya, ia hanya melirik sekilas pada wanita yang mengaku sebagai auntinya. Hei! Aku memanggilmu dari tadi kenapa kau tidak menjawabku, ucap Karina dengan nada tinggi membuat Kenzo yang sedang duduk santai pun kini menatap wajah Karina dengan sedikit ketakutan. Jangan takut aku hanya bercanda, Karina tertawa saat melihat ekspresi wajah keponakannya saat ini. Kenzo maukah kau membantuku? Tanya Karina dengan sambil mengelus rambut Kenzo. Apa? Kau ingin punya mommy bukan? Dengar aku ingin menikahi dadimu, jadi kau harus membantuku untuk itu, ucap Karina mulai mencuci otak polos Kenzo. Namun Kenzo langsung memindai penampilan Karina saat ini, ia tidak terlalu menyukai Karina saat melihat wanita itu memakai pakaian kurang bahan menurutnya. Tidak. Pergilah aku tidak mau mommy sepertimu, usir Kenzo dengan sarkas. Membuat Karina sangat murka. Karina mencengkram erat kedua pipi gembul Kenzo dengan sangat kasar. Dengar Kenzo, aku tidak peduli kau suka atau tidak, tapi aku akan berusaha sendiri untuk menjadi nyonya Adiaksa haha. Karina tertawa terbahak-bahak, sedangkan Kenzo langsung berlari masuk ke dalam mansion dan mengurung diri di kamarnya. Tak hanya sampai di sana, Karina membuat Kenzo memiliki trauma mendalam karena Karina selalu mengancam bocah kecil itu dengan menggunakan senjata tajam. Tak hanya itu, Karina juga sering memperlakukan Kenzo dengan sangat buruk. Hingga suatu hari ia keluar dari mansion karena ia sangat ketakutan pada Karina. Kenzo berlari tanpa arah dan tujuan hingga ia sampai di sebuah taman dan bertemu dengan seorang wanita yang tak lain adalah Mila. Kenzo merasa sangat nyaman saat berada di sampingnya dan ia sangat merasa bahagia saat mendengar suara lembut Mila. Sampai pada akhirnya Kenzo selalu mencari dan menunggu Mila datang untuk menemuinya lagi. Kenzo tidak berani bercerita pada siapapun karena Karina terus mengancamnya jika dia sampai menceritakan hal itu pada orang lain. Flashback end. Mila mendengarkan Kenzo dengan derayan air mata. Ia seperti dapat merasakan apa yang Kenzo rasakan saat ini.
Maaf kala itu aku lupa untuk menemuimu kembali, Mila merasa sangat bersalah. Kini ia pun mulai memeluk Kenzo dengan erat. Tapi anak tampan, kenapa kau tidak memberitahu Grandma atau dadimu saja tentang semua ini? Bukankah kalian sering pergi berdua saja? Tanya Mila menatap wajah tampan bocah kecil itu. Namun Kenzo hanya menggelengkan kepalanya. Baiklah, jangan katakan apapun lagi, mulai sekarang kau lawan rasa takutmu pada Karina karena aku ada di sini sekarang. Kenzo tersenyum dan mengangguk kepalanya sebagai jawaban. Aku kuat, karena Momi ada bersamaku, batin Kenzo. Kasihan sekali kamu Kenz, kau harus mendapatkan perlakuan kasar dari orang penuh obsesi seperti Karina. Aku harus segera membicarakan tentang hal ini pada tuan muda secepatnya. Sial, bocah tengik itu sudah menceritakan tentangku pada wanita kampungan itu. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus segera mengatasi wanita kampungan dan bocah tengik itu. Tanpa Mila dan Kenzo sadari bahwa sedari tadi Karina mendengarkan percakapan mereka. Dengan perasaan kesal, Karina pun meninggalkan mansion itu dan merencanakan sesuatu untuk mereka berdua. Dengar bocah tengik, aku tidak seperti Anggun, aku Kariba dan aku kuat, aku akan mendapatkan apapun yang kuinginkan termasuk Ravindraku dan satu hal lagi, aku tidak menerima penolakan. Ucap Karina dengan penuh obsesi. Ia pun mulai mengendarai mobilnya dan meninggalkan halaman mansion utama menuju ke suatu tempat. Beberapa hari telah berlalu. Mila yang selalu memberi pengertian kepada Kenzo agar ia tidak takut pada Karina. Kenzo pun mulai mendengarkan nasihat Mila dan berusaha untuk melawan rasa takutnya itu. Kini Kenzo sudah siap dengan seragam sekolahnya, dan bersiap untuk sarapan pagi bersama dengan Grandma dan dedinya. Tak hanya mereka berdua, Karina juga ada di sana duduk di samping sang dedi dengan memamerkan kedua bukit kembarnya di hadapan Ravin. Membuat Kenzo menatap tak suka pada Karina. Namun ia hanya diam saja, tak mengatakan apapun sesuai yang diperintahkan Mila padanya. Dengan cepat Kenzo memakan sarapannya sendirian. Aku sudah selesai Grandma, ucap Kenzo. Sambil mengelap bibirnya menggunakan tisu. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Akan Nyonya Renata memegangi tangan cucu kesayangannya. Mom, kenapa kau yang mengantarnya? Di mana wanita itu? Maksudku Mila, tanya Ravindra. Mila sedang tidak sehat, sejak pagi dia terus muntah-muntah, jadi biarkan dia beristirahat di kamarnya dan Momi yang akan mengantarkan Kenzo ke sekolah. Mual muntah? Apa dia sedang? Anggun juga pernah mengalami hal seperti itu saat mengandung Kenzo. Aku juga akan pergi, ada sesuatu yang harus aku kerjakan, ucap Karina. Yakin tidak ada satupun yang menjawab perkataan Karina di sana membuatnya merasa sangat kesal dan langsung pergi begitu saja. Sedangkan di dalam kamar Mila masih menyelimuti seluruh tubuhnya, ia merasa sedikit demam karena kehujanan saat berkunjung ke rumah adiknya kemarin sore. Karena kehujanan aku jadi masuk angin begini, gumam Mila lirih. Tubuhnya terasa begitu lemah saat ini karena ia terserang diare dan mual muntah sejak pagi tadi. Saat Mila berusaha memejamkan matanya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan sedikit kasar, membuat Mila terkejut dan langsung terbangun menatap ke arah pintu yang terbuka.